Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Cahyo Setaji. Saya di sini akan membagikan tentang percabangan pada pemrograman dasar dengan mengimplementasikannya pada aplikasi CPP Droid. Nah, pertama-tama sebelum kita lanjut ke materinya, mungkin saya mau tanya dulu nih ke teman-teman, pada tahu nggak sih game Angry Bird? Ya, kalau misalnya kalian pernah main game Angry Bird, mungkin kalian tahu ya, kalau misalnya tugasnya itu kalian harus ngebunuh semua babi yang ada, lalu setelah itu baru kalian bisa naik level. Terus pernah kalian ke ATM? Kalau misalnya pernah, nah berarti bagus, karena percabangan ini erat kaitannya dengan contoh program mesin ATM. Jadi karena di mesin ATM itu, kalau misalnya kita teliti lebih lanjut lagi, di dalamnya itu kurang lebih dia menjalankan pemrograman dengan skema percabangan yang sangat banyak. Jadi misalnya kalian mau milih menu, nah itu pakainya percabangan. Kalian milih jumlah transfer, kalian pakai percabangan. Kalian milih penarikan tunai, kalian pakai percabangan lagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang program mesin ATM dapat dijadikan contoh sederhana penerapan percabangan dalam pemrograman. Nah, dari kedua contoh tersebut ditujukan dalam berbagai program, apakah itu aplikasi, game atau permainan, atau program lain, tidak pernah dengan lepas kejadian bersyarat atau percabangan yang ditandai dengan kata jika, lalu maka. Nah, jadi sesuatu akan terjadi jika ada penyebabnya. Sesuatu akan terjadi jika kondisi yang dimiliki terpenuhi. Seperti itu. Nah, sedangkan pengertian percabangan sendiri adalah sebuah struktur dalam algoritma atau pemrograman komputer yang melibatkan suatu kondisi atau persyaratan untuk melakukan operasi-operasi khusus tergantung dari kondisi yang disyaratkan. Nah, di sini jenis percabangan itu ada 5 ya. Namun yang akan kita bahas nanti hanya ada 2. Dan yang sebelumnya mungkin sudah kita bahas juga di modul-modulnya. Nah, yang pertama adalah percabangan satu kondisi. Yang kedua adalah percabangan 2 kondisi. Yang ketiga adalah percabangan lebih dari 2 kondisi. Yang keempat adalah percabangan bersarang. Dan yang kelima adalah switch case atau case off. Jadi ini penggunanya lebih ke menu ya. Nanti akan kita coba implementasikan, tapi mungkin di video selanjutnya. Nah, kalau percabangan satu kondisi mungkin sudah tidak aneh lagi ya. Jika, maka, nah itu udah satu kondisi. Sedangkan kalau percabangan 2 kondisi, dia punya 2 kondisi, artinya jika, maka, jika tidak, maka. Nah, gitu. Ini misalnya nih, jika maka ada percabangan satu kondisi, maka kalau misalnya percabangan 2 kondisi, bentuknya ini seperti ini nih. Jika, lalu maka, lalu di bawahnya akan ada lagi jika tidak, maka. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi percabangan 2 kondisi itu disimpelkannya seperti ini. Jika, maka, jika tidak, maka. Jadi ada proses ketika kondisinya tidak terpenuhi. Ada sesuatu yang terjadi jika kondisinya tidak terpenuhi. Sedangkan kalau misalnya percabangan satu kondisi, dia hanya menjalankan apabila kondisinya terpenuhi. Tapi jika tidak terpenuhi, maka dia tidak melakukan apa-apa. Contohnya mungkin paling simpel ya. Jika hari hujan, maka saya bawa payung. Tapi jika tidak hujan, maka saya tidak perlu bawa payung.
Oke. Selanjutnya, percabangan lebih dari dua kondisi. Nah, ini yang mungkin agak sedikit lebih sulit daripada percabangan dua kondisi. Nah, jadi kalau percabangan lebih dari dua kondisi, misal ini saya tuliskannya 3. Jadi bentuknya itu akan seperti ini ya, analoginya. Jika, maka. Namun jika, maka. Lalu jika tidak keduanya, maka. Nah, mungkin kalau misalnya bentuk simpelnya seperti ini. Jika hari ini hujan, saya memakai payung. Memakai. Namun jika hari ini mendung, saya akan membawa payung di tas saya. Lalu jika tidak mendung dan hujan, maka saya tidak akan membawa payung. Kurang lebih seperti itu. Itu analogi dasarnya. Lalu mungkin ada if bersarang. Nanti jadi bentuknya itu akan membuat kata jika makanya ada di dalam jika maka yang lain. Gitu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan sebuah program yang menunjukkan bahwa penggunaan if bersarang ataupun yang saya sebut tadi adalah jika maka, lalu di dalamnya ada jika maka lagi. Nah, di sini programnya itu adalah untuk menentukan apakah bilangan yang diinputkan oleh user merupakan bilangan ganjil atau genap. Tapi sebelumnya dicek terlebih dahulu apakah bilangan tersebut merupakan bilangan 0 atau bukan. Nah, jadi di sini yang kita perlu lakukan adalah menambahkan stdio_h seperti biasa, headernya ya. Lalu kita tambahkan main sebagai program utamanya. Nah, di sini kita tambahkan variabel x, misalnya saja x gitu ya. Lalu biasa statement output ke user biar user nanti inputin nilai x. Nilainya kita simpen di variabel x dengan statement input scan f ya. Lalu di sini nih, ini adalah kuncinya. Jadi jika x tidak sama dengan 0, maka yang dilakukan adalah perintah berikut ini. Jadi yang pertama adalah printf x bukan 0. Jadi tampilkan ke user bahwa x ini bukan 0 loh gitu. Lalu selanjutnya si mesin akan mengecek lagi apakah x dibagi 2 mempunyai sisa bagi sama dengan 0 atau dia merupakan bilangan genap. Apabila iya, maka tampilkan kepada user x adalah bilangan genap. Tapi jika tidak, maka x adalah bilangan ganjil. Lalu kita kembali lagi ke else di sini, yang jika dia tidak memenuhi kondisi, maka tampilkan x adalah 0 karena di sini kondisinya adalah x tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita coba simulasikan ya. Oke, kita save, lalu kita jalankan. Nah, misalnya saja saya di sini menambahkan nilai 19. Ya, kita tahu ya 19 merupakan bilangan ganjil dan dia bukan 0. Maka output yang harusnya ditampilkan adalah x bukan 0 dan x adalah bilangan ganjil. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, kita akan coba membuat nilai x ini tidak memenuhi kondisi yang pertama. Jika dia tidak memenuhi kondisi yang pertama, maka akan muncul seperti ini. X adalah 0 karena di kondisi yang pertama mengharuskan nilai x itu tidak sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah contoh if bersarang. Jadi ada if di dalam if nih. Ada if nih, if else nih di dalam if yang ini. Nih. Dalam if yang ini. If x tidak sama dengan 0. Oke. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Kita akan mencoba mengimplementasikan if majemuk. Jadi if-nya ada banyak. Mungkin ini agak sedikit pusing, tapi saya yakin kalian bisa. Oke, di sini sudah saya siapkan program yang menggunakan penerapan if majemuk. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya bahwa kita akan mencoba menghitung
nilai indeks akhir dan nilai akhir dari seorang siswa. Nah, untuk itu kita perlu menyiapkan program seperti ini. Nanti kita akan mencoba menampilkan indeks akhirnya, dan struktur if else-nya itu kurang lebih seperti ini ya. Ya, di sini sudah saya siapkan ya sebuah program contoh penerapan if else majemuk. Nah, jadi ini bentuk percabangan yang sedikit rumit, tapi saya yakin kalian bisa. Nah, jadi di sini kita akan mencoba menampilkan nilai indeks akhir dan nilai akhir yang didapatkan oleh seorang siswa. Nah, dari sini kita perlu menyiapkan terlebih dahulu ada biasa kita tambahkan header, lalu kita tambahkan juga variabel ya. Variabelnya ini menggunakan tipe data integer, ada AUAS, AUTS, ATugas, nilai akhir atau NA, lalu UAS, UTS, dan tugas. Namun ini bisa kalian singkat lagi dengan memanfaatkan operator dan menghapus variabel AUAS, AUTS, dan ATugas. Tapi untuk memudahkannya, saya akan menambahkan ketiga variabel tersebut. Jadi yang pertama biasa ya, kita minta guru atau siswa gitu memasukkan nilai UTS-nya, user. Nah, user memasukkan nilai UTS-nya, lalu kita scanf ataupun masukkan statement input, lalu mengalamatkan nilai yang dimasukkan itu kepada variabel UTS. Lalu selanjutnya UAS, lalu biasa ya sama seperti sebelumnya, kita scanf lagi, lalu kita alamatkan pada variabel UAS. Lalu kita tambahkan juga statement output untuk user memasukkan nilai tugas, lalu kita alamatkan lagi kepada variabel tugas. Nah, di sini adalah skema penghitungan bobot dari masing-masing nilai untuk nilai akhir. Jadi bobot nilai akhir dari bobot UTS pada nilai akhir adalah 35%, maka saya tambahkan seperti ini. Lalu bobot nilai akhir dari UAS adalah 45% dan bobot nilai akhir dari tugas adalah 20%. Jadi kita simpan bobotnya masing-masing yang sudah diakumulasikan pada variabel-variabel ini, yakni AUTS, AUAS, dan ATugas. Lalu kita jumlahkan ketiganya, disimpan pada variabel nilai akhir. Nah, nantinya nilai akhir ini akan kita tampilkan pada user, lalu nanti akan memunculkan nilai akhir %2f. Nah, %2f ini seperti yang kita pelajari sebelumnya merupakan statement output yang digunakan untuk menampilkan variabel bertipe data float dan hanya menampilkan 2 angka di belakang koma gitu. Nah, kita masuk pada if yang pertama. Jadi kalau misalnya siswa ini mempunyai nilai akhir lebih besar atau sama dengan, jadi artinya dia kalau misalnya punya nilai 80 pun dia masuk pada nilai indeks akhirnya adalah A. Dan jika dia nilainya kurang dari 100 maka nilainya A. Jadi untuk if ini maka bisa kita sebutkan bahwa jika nilai akhir dari user lebih besar atau sama dengan 80 dan lebih kecil atau sama dengan 100, maka nilai indeks akhir user adalah A. Lalu jika tidak, maka masuk ke sini. Jika nilai akhir user lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil ya. Lebih kecil aja ya, di sini nggak pakai sama dengan. Lebih kecil dari 80 maka nilai indeks akhirnya adalah B. Apabila nilai akhir user lebih besar atau sama dengan 50 dan lebih kecil dari 70 maka nilai indeks akhir user adalah C. Apabila nilai indeks akhir user lebih besar atau sama dengan 40 dan lebih kecil dari 50
maka akan ditampilkan nilai indeks akhir user adalah D. Tapi jika tidak memenuhi kondisi semuanya, maka nilai indeks akhir user adalah E. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dilihat di sini bahwa di sini terdapat berapa kali if else ya? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kali if else di sini. Jadi saya harap kalian bisa untuk memahami if else majemuk ini. Memang agak sedikit rumit, tapi jika kalian terbiasa untuk memahaminya, saya yakin kalian bisa memahaminya. Oke, lalu kita coba jalankan. Oke, kita jalankan ya. Nah, misalnya kita punya nilai UTS 80, berarti 35% dari 80, silahkan dihitung sendiri. Lalu kita punya nilai UAS misalnya cuman 60 nih. Lalu kalau misalnya nilai tugasnya dia cuman misalkan berapa ya, 78. Nah, maka nilai indeks akhirnya adalah 70,6 dan nilai indeks akhirnya adalah B. Seperti itu. Jadi programnya mungkin terlihat simpel, tapi seperti yang kita lihat sebelumnya bahwa proses di dalamnya sedikit rumit. Namun semuanya itu bisa dipahami, bisa dilakukan selama kalian mau belajar. Oke, kita coba lagi. Kalau misalnya dia punya nilai UTS 100, tapi waktu UAS dia misalkan zong, dia cuma dapat 20. Terus dia tugasnya bolang betong, dia cuma dapat 45. Berapa nih nilainya? Kita lihat. Oke, dia cuma dapat nilai 53 alias di bawah KKM dan nilai indeks akhirnya adalah C. Oke. Mungkin segitu saja materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.